Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi podcast dari Arie Untung yang sedang mewawancarai Dondy Tan. Karena mereka senggol kekristenan, tentu kita perlu luruskan. Pertama dia bicara soal Injil. Katanya Al-Quran tidak bicara soal Injil yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang. Ini menarik, tapi sebelumnya, kita tonton dulu videonya. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya Akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi Isa. ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, ya. Paham ya? Kita sudah dengarkan bersama, Dondy Tan katakan bahwa Injil yang dimaksud Quran bukanlah Injil yang kita pegang sekarang. Jika yang Dondy Tan katakan benar, bahwa Injil sudah pergi bersama Nabi Isa. Pertanyaan kita adalah, ayat Al-Quran berikut ini merujuk pada Taurat dan Injil yang mana? Surah Al-A'raf ayat 157. Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya, mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ayat ini katakan, nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, dan Injil itu berupa tulisan yang ada pada mereka. Siapa mereka dalam ayat ini? Tentunya orang Yahudi dan Kristen. Kalau Taurat dan Injil yang dimaksud bukan yang kita punya sekarang. Lalu Taurat dan Injil yang mana yang dimaksud Quran? Lagi pula, kata Injil yang ada dalam Quran itu justru berasal dari bahasa Yunani. Dan Injil yang orang Kristen yakini sekarang ditulis dalam bahasa Yunani. Bukankah itu aneh? Kata Injilnya diambil dari bahasa Yunani, tapi isi dari Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani ditolak. Mari saya ingatkan kembali Dondy Tan. Dari mana kata Injil itu sampai ada dalam Quran bahasa Arab? Dan apakah kata Injil itu asli bahasa Arab? Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya, kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf. Sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab. Masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari ahli filologi yang justru menjawab pertanyaan Dondy Tan tentang kata Injil. Jika kitab Nabi Isa itu bukan berupa buku atau kitab fisik, dan hanya berupa wahyu dan tidak tercatat, dan wahyu itu pergi bersama nabinya. Lalu kenapa Quran malah menggunakan kata Injil yang berasal dari kitab bahasa Yunani? Jika Dondy Tan menggunakan logikanya, seharusnya Quran tidak menggunakan kata Injil, karena kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, dan bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan untuk menulis keempat gospel atau Injil. Kira-kira apa jawaban Dondy Tan dengan hadis berikut ini? Yang menceritakan seorang yang sangat berharga menolong Nabi dari Dondy Tan. Siapa dia? Dia adalah Waraka bin Nawfal. Menurut hadis, dia adalah sepupu dari Khadijah.
Apa pekerjaannya? Menurut hadis, dia menulis Injil dalam bahasa Arab dengan kehendak Allah. Pertanyaan kita adalah, apakah Injil yang ditulis Waraka bin Nawfal ini Injil Nabi Isa? Jika tidak, kenapa dia menerjemahkannya atas kehendak Allah? Pernyataan hadis ini justru bertentangan dengan pernyataan Don Ditan, bahwa Injil Nabi Isa berupa wahyu, bukan berupa buku. Dan wahyu itu pergi bersama Nabi yang membawakannya. Pertanyaan kita adalah, Injil yang ditulis Waraka itu apa? Satu hal lagi, jika Injil yang dimiliki orang Kristen bukanlah Injil dan Taurat yang dimaksud Al-Quran, lalu pertanyaan kita adalah, kenapa saudara Muslim mencari nubuatan nabinya ke kitab yang kata Don Ditan, bukan yang dimaksud oleh Quran? Bukankah itu artinya, selama ini saudara Muslim salah alamat? Kalau menurut Don Ditan, Injil yang dimaksud Quran bukan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen. Pilihannya bagi Don Ditan adalah, mungkinkah Injil yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal yang dimaksud Quran? Karena menurut hadis, dia menulis Injil atas kehendak Allah. Kalau Don Ditan konsisten, kamu harus berhenti cari nubuatan nabimu dalam kitab orang Kristen, karena menurutmu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukanlah yang dimiliki orang Kristen. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap podcast Ari Untung dan Don Ditan. Besok kita akan sambung. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Artinya Rasulullah itu benar enggak sih kalau saya tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat bahwa saya ini sebagai Rasul yang diutus Allah, di sana benar tertulis apa enggak? Nah ini kalau Rasulullah ragu, tanyakanlah kepada ahli Injil dan ahli kitab bahwa kamu tertulis di sana, dan mereka tidak ragu. Cuman setelah kamu diutus, sudah lahir, baru mereka simpang siur. Injil yang mana, Pak? Bagaimana? Injil yang mana? Ya Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan Injil-Injil yang terjemah itu. Ya, sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, setahu saya tidak tertulis. Nah loh, tadi dibilangnya disuruh cari nama Muhammad di Injil, sekarang nggak tertulis. Gimana maksudnya Pak? Coba bisa Injil yang diterangkan. mana? Injil yang mana? Iya. Sebentar dulu. Memang Bible Injil. Kalau menurut kalian bukan Injil, apa? Makanya saya tanya, Injil yang mana Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Iya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang ditulis oleh LAI. Ya, Injil Nabi Isa mana Pak? Gitu, Mas Bang Aristo, yang mana gitu ya kan? Kan bisa kita baca ya kan? Oh, ini ada Nabi Muhammad di Injil Nabi Isa. Saya jawab. Saya suka itu pertanyaanmu. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh iya. Cakep. Ini Injil. Enggak kelihatan. Itu Injil apa Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Al-Quran sama Injil beda Pak. Kalau Injil kan diturunkan itu untuk Nabi Isa. Al-Quran diturunkan menurut Al-Quran Pak. Pak, menurut Al-Quran. Al-Quran Allah menurunkan. Oh ya, oke. Kitab suci Al-Quran ini adalah kumpulan satu, Taurat, Zabur, Injil, kemudian dilengkapi dengan Al-Quran. Ini Injil. Bible itu bukan Injil. Jadi kalau cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Kepental. Jaringan beliau. Jadi saya mau tegaskan, bisa di mute dulu izin Pak Ryan, soalnya feedback. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala Sariawan, ya, walaupun ada nama Muhammad di dalam Bible, mereka akan tetap ngotot bukan Muhammad. Ya. Kalau mau cari nama Muhammad itu jangan di Bible, tapi di Injil. Ini Injil. Ini Injil. Ini bukan Injil. Ini Bible.